Shalom semuanya, selamat pagi semuanya untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini saya mau undang Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian untuk bersama-sama bersukacita memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah 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 perkasa. Yes, haleluya, puji Tuhan. Mari sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk sama-sama menerima benih firman Tuhan. Sungguh dalam segala perkara, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Apapun itu kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan kita, karena rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan.
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh membaca, dan hamba-Mu yang akan menguraikan, menjelaskan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, sehingga firman-Mu itu dapat kami tangkap dengan jelas dan membuat kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua walaupun kita ada di rumah. Doa kami kita semuanya boleh tetap sehat. Seperti firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita bersyukur sekalipun kita sudah cukup lama tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kita bersyukur karena melalui online pada ibadah-ibadah, pelajaran-pelajaran yang kita lakukan, kita masih bisa tetap berkomunikasi, terutama kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya akan mengutip bacaan Alkitab dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Judulnya Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah diderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, tetapi mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sampai sejauh ini bacaan kita. Diberkatilah kita yang mendengar dan merenungkan dan menyimpan di dalam hatinya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan, dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 15 saya memberi judul Jangan Menyerah. Ya, jangan menyerah.
dari teks yang kita baca ada sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Paulus, secara khusus disampaikan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, di mana Paulus itu tetap bertekun di dalam iman dan tetap melayani Tuhan sekalipun hidupnya itu teraniaya dan menanggung banyak penderitaan. Paulus dalam mengikut Tuhan itu tidak hanya mengalami hal yang baik saja, tetapi beberapa kali dia ditolak, beberapa kali dia ditangkap, disesah, dan bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara bukan oleh karena sebuah kejahatan, bukan oleh karena sesuatu yang tidak baik, tetapi oleh karena dia mengikut Tuhan dan memberitakan, menyampaikan kabar baik, menolong banyak orang. Tetapi akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan, dan penjaranya juga bukan penjara yang biasa, tapi penjara yang paling berat. Di dalam penjara dia dipasung, dirantai, dikawal seperti penjahat yang besar. Namun sekali lagi, walaupun demikian dia tetap bersukacita di dalam Tuhan, dia tetap bertekun di dalam iman dan terus melakukan tugas pelayanannya. Dari penjara sekalipun dia bisa mengirim surat-surat baik kepada pribadi-pribadi maupun kepada jemaat-jemaat, supaya jemaat dan pribadi-pribadi yang dijumpai surat itu tidak menjadi lemah, tetapi mereka bisa tetap kuat. Imannya Paulus terus bertumbuh, rohnya tetap menyala, kakinya terus melangkah maju dalam melayani Tuhan. Tubuhnya tidak pernah lelah bekerja untuk mencukupkan dirinya dan pelayanan yang dikerjakannya. Sekali lagi saya mengatakan tubuhnya tidak pernah lelah untuk mencukupkan dirinya. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, semua kita yang mendengar, Paulus ini di dalam melayani tidak pernah mencari keuntungan, tapi dia bekerja siang dan malam supaya dia bisa makan, dia bisa mencukupkan dirinya, bekerja bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang yang dilayaninya. Hidupnya tetap menjadi berkat. Jadi sekali lagi kita melihat di sini, apapun kondisinya, tidak pernah ada yang sanggup menghalangi Paulus dan tidak akan pernah menyerah terhadap sesuatu yang perlu dan patut dia perjuangkan, yaitu imannya kepada Tuhan dan membawa orang-orang lain untuk juga percaya kepada Allah. Ini yang kita lihat dari hidupnya Paulus, bahkan sampai pada menjelang kematiannya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya apa? Di sepanjang hidupnya, dia sejak ikut Tuhan, dia terus menerus ingin mengenal lebih dekat, ingin melayani Tuhan lebih dekat, ingin melayani Tuhan lebih sungguh dan menyerahkan seluruh hidupnya. Sebenarnya secara kebutuhan jasmani dia berubah, tetapi sekali lagi, sekalipun dia semakin merosot secara ekonomi, tidak terkenal mungkin di waktu dia belum mengenal Tuhan, tapi sekali lagi dia menunjukkan iman yang bertumbuh, rohnya tetap menyala. Itu juga yang dia saksikan, itu yang dia sampaikan, dan Paulus itu menyampaikan sebuah instruksi kepada anak didiknya Timotius. Dia berkata, supaya engkau yang sudah menerima Kristus, yang sudah melihat iman orang tuanya Lois, Eunika, dan juga imannya Paulus, supaya Timotius ini tidak menjadi lemah ketika ada sebuah persoalan, tetapi dia terus berpegang kepada kebenaran dan terus menerus maju di dalam Tuhan, mengalami berbagai-bagai kemajuan di dalam Tuhan, dalam pelayanan, tidak menyerah, bertahan dalam pencobaan, dan berjuang di dalam pengharapan. Tentunya dalam konteks ini, konteks pelayanan rohani, spiritual, tidak mudah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi memberikan instruksi bahwa apa yang dianggap berharga, apa yang dianggap penting oleh Paulus, itu diteruskan kepada Timotius. Dan kita melihat bahwa Timotius sekalipun dia muda, dia menjadi orang yang luar biasa, yang terus menerus juga mengalami kemajuan, yang terus menerus juga berkobar-kobar rohnya untuk Tuhan, yang terus menerus berjuang dan tidak pernah menyerah sekalipun ada masalah-masalah
dan tantangan-tantangan hidup yang dialami. Kita bersyukur untuk pelajaran yang disampaikan oleh Paulus dan juga Timotius, di mana kisah-kisah mereka kita bisa baca di dalam kitab suci yang kita miliki. Ada aplikasi yang bisa kita dengar, yang bisa kita ikuti dari kedua tokoh yang sedang kita pelajari hari ini, Paulus maupun Timotius. Yang pertama, yang paling ingin saya tegaskan adalah supaya kita tidak pernah menyerah terhadap keadaan. Kondisi kita pada hari-hari ini semuanya berubah. Ya, secara individu, teman-teman semua mungkin juga merasakan betul ya, kondisi keadaan keluarga, usaha yang mungkin barangkali selama ini begitu banyak mendatangkan keuntungan, tetapi hari-hari ini mungkin keadaannya berubah seiring dengan datangnya COVID-19. Saya selalu berkata dan berpikir COVID-19 itu mencuri banyak kebahagiaan, mencuri banyak kegirangan, dan yang ada adalah penderitaan. Pendapatan menurun, hubungan satu dengan yang lain tidak bisa lebih dekat. Kita sudah mulai membiasakan diri dengan kondisi dan situasi yang baru. Tetapi sekali lagi pemerintah pun juga berusaha sekuat tenaga apa yang mereka bisa pikirkan, apa yang mereka bisa lakukan untuk menolong bangsanya, rakyatnya. Tapi jelas bahwa bangsa-bangsa itu mengalami sesuatu yang tidak mudah, belum lagi ditambah dengan bencana-bencana alam yang terus-menerus terjadi, menambah penderitaan yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Kesulitan apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini? Kata kuncinya adalah jangan pernah menyerah terhadap keadaan. Jangan pernah menyerah terhadap situasi. Tetaplah pegang teguh imanmu kepada Tuhan. Tetaplah arahkan hatimu dan pikiranmu, hidupmu kepada tujuan yang hendak engkau capai. Karena pasti kita semuanya punya target, punya rencana, punya tujuan. Kondisi yang ada jangan membuat kita ini menjadi nggak mungkin bisa dicapai. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah sampai kepada yang namanya kesuksesan, keberhasilan. Yang perlu kita lakukan adalah memiliki daya juang. Ada persoalan, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Kita mencoba untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita gunakan akal budi kita, kita gunakan pikiran kita, kekuatan kita. Berjuang sampai kita berhasil kepada tujuan, tentunya tujuan yang baik yang ada dalam hidup kita. Kita semuanya punya tujuan-tujuan. Nah, di sekolah juga mungkin barangkali sama ya. Hari-hari ini sulit sinyal, sulit untuk bisa belajar dengan baik, sulit apalagi ya untuk bisa mencapai target-target. Nah, pasti ada jalan ya. Jangan menyerah. Kita berpikir sedemikian rupa, mengusahakan sedemikian rupa, berserah sedemikian rupa kepada Tuhan, lalu kita mencoba untuk terus melangkah seperti yang dilakukan oleh Paulus, Timotius, dan banyak tokoh-tokoh yang sudah kita lihat. Saya tertarik, ya saya ini termasuk salah seorang yang suka olahraga dan juga nonton olahraga. Salah satunya tinju. Wah, itu mungkin barangkali bagi ibu-ibu aneh gitu kan. Tapi saya suka dengan tinju. Salah satu partai yang sering saya tonton adalah partai Manny Pacquiao dan Erik Morales. Wah, luar biasa kayaknya 3 partai ya. Itu mereka saling pukul, saling jatuh, bangkit lagi, berusaha lagi. Saling mengalahkan dan saling dikalahkan. Yang jelas saya melihat sampai mereka berdarah-darah, mereka tidak berhenti. Mereka masih bangun selagi masih bisa bangun. Mereka masih berdiri selagi masih bisa berdiri. Dan dua-duanya pernah juara dunia. Luar biasa ya daya juang mereka. Kalau kita contoh-contoh yang lain, kita sudah pernah banyak mendengar orang-orang hebat, semuanya adalah orang-orang yang juga pernah jatuh, pernah kalah, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka mengalami kesulitan, tapi mereka terus berjuang. Nah, maka saya mau ingin sampaikan, jangan menyerah terhadap keadaan. Berjuanglah sampai berhasil, dan Tuhan akan memberkati kita. Kemudian teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kata yang berikutnya adalah, jadilah seorang pemenang. Kita bukan orang yang kalah. Alkitab mencatat kita ini lebih daripada pemenang. Banyak pemenang yang telah mencapai kesuksesan.
dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah karena mereka tidak pernah menyerah di dalam hidupnya. Ya. Jadi sekali lagi, jadilah pemenang-pemenang berikutnya. Untuk menyerah itu bukan pilihan. Nah, saya mencoba untuk menampilkan gambar ini ya. Ada banyak orang yang berjatuhan. Ada banyak orang yang tidak sampai kepada tangga kesuksesan. Karena apa? Mereka sudah menyerah dulu untuk menapaki tangga-tangga berikutnya. Dan akhirnya betul bahwa orang-orang yang takut, orang-orang yang berhenti di tengah jalan, akhir daripada hidupnya adalah kegagalan. Dan biasanya kegagalan itu penyesalan. Dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan selalu datangnya terakhir. Oleh karena itu saya mengatakan, jangan menjadi orang yang menyesal di waktu yang akan datang, tapi orang yang bersyukur, orang yang terus-menerus memiliki semangat di dalam hidupnya. Karena orang yang bersemangat itu akan mendapatkan buruannya. Alkitab mencatat, orang yang malas tidak akan mendapat buruannya. Orang yang mudah menyerah tidak akan mendapat buruannya. Tapi sekali lagi, kalau orang yang bersemangat, orang yang tidak mudah menyerah, sekalipun sulit. Saya mengatakan tidak ada yang mudah memang. Tapi sekali lagi, sekalipun sulit, kita harus memiliki daya juang demi sebuah kesuksesan. Dalam kesempatan yang singkat pada pagi hari ini, di kesempatan kita untuk beribadah, saya ingin mengatakan setiap orang yang mau sukses di dalam hidupnya, mereka memiliki daya juang, mereka tidak mudah menyerah. Maka pesan saya, berjuanglah, berusahalah dan libatkanlah Tuhan, maka kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Doa kami, Tuhan menyertai kita semua, Tuhan membuat kita berhasil dalam tujuan-tujuan kita. Mari kita bersama-sama saling mendoakan menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi. Kiranya Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkan apa yang kita minta, supaya kita menjadi orang yang berhasil. Karena sekali lagi yang saya pahami, Tuhan tidak pernah merancangkan sebuah kejahatan, tapi Tuhan merancangkan sebuah kebaikan. Memang kadang-kadang ada masa-masa yang sulit, memang kadang-kadang ada masa-masa yang tidak baik, tetapi sekali lagi apapun yang dialami oleh orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Kita sedang dididik, kita sedang dilatih untuk beriman, kita sedang dididik, kita sedang dilatih untuk berjuang, dan kita akan berjuang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa menutup pertemuan kita di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan kami potensi-potensi yang ada. Engkau memberikan kami akal budi, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, yang sempurna, supaya kami ini dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang baik dan yang mulia. Engkau juga yang menaruh pikiran dan hati untuk kami boleh memiliki suatu pengharapan. Kami meyakini bahwa pengharapan kami tidak akan sia-sia. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami mendapatkan kekuatan yang datang daripada Allah, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah. Kami akan memperjuangkannya dan kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Tidak ada di antara kami yang gagal, tapi semua kami mencapai keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian. Dan itu juga yang akan kami bawa, itu yang akan kami sebarkan, itu yang akan kami sampaikan kepada dunia ini. Kami berdoa untuk masa-masa sulit yang sedang kami hadapi, masa-masa sulit dalam belajar, masa-masa sulit dalam berusaha, masa-masa sulit dalam pemerintahan berbangsa dan bernegara. Tuhan kiranya mengampuni bangsa kami, mengampuni negeri kami, mengampuni nenek moyang kami, sehingga kami boleh dipulihkan. Kami ingin melihat Indonesia penuh damai. Kami ingin melihat bangsa-bangsa bersukacita, bersorak-sorai kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, kiranya Engkau menolong kami, dan melalui masa-masa yang sulit, adanya bencana-bencana, kejadian-kejadian di luar dalam pikiran kami, Tuhan tolong supaya kami semuanya boleh tetap bertahan di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah kami, SMA Kristen Kalam Kudus, dan yayasan. Tuhan memberkati supaya kami tetap aman dan kami tetap dapat melaksanakan tugas proses belajar mengajar kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berserah dan kami akan mengakhiri pertemuan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa,
Anak, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Amin.